Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai diri bertemu dengan diri sendiri. Ya gitu ya. Jadi ini ya sebenarnya untuk kita lebih mendekatkan diri ya atau makrifat ya, ma'rifatullah atau lebih ya tujuan semua kehidupan itu kan tujuannya kepada Tuhan. Ya, tujuan hidup kita itu adalah Allah ya kalau menurut Islam ya. Jadi segala Islam itu kan secara hakikat itu kan maknanya segala sesuatu yang menuju kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang menuju kepada Tuhan itu ya, Tuhan kita itu Allah ya, itu kalau makna Islam secara ini ya, secara hakikatnya, secara luasnya ya, seperti itu. Nah, terus sebenarnya untuk kalau dalam beribadah itu kan ada syariat, hakikat, torekot, ma'rifat ya. Jadi kita untuk menuju ke ma'rifatullah atau ma'rifat mendekatkan diri kepada Tuhan, itu memang, eee, caranya itu nggak cuma satu ya, ada berbagai macam cara. Kayak gitu. Ada yang dengan cara kita bertirakat ya, ada bertirakat kayak apa, nenepi, menyepi, ada dengan cara kita, apa, berpuasa gitu kan, ada dengan cara berzikir, ada dengan cara kita bersedekah atau ya banyaklah semuanya itu juga ada ya di tuntunan Al-Qur'an ya. Jadi di tuntunan kitab kehidupan itu ada semua tuntunan untuk kita lebih kenal ya, lebih kita tahu dulu, kita mengetahui, tahu dulu, tahu lebih kita lebih tahu, lebih paham, terus mengenal. Nah, setelah kenal kita dekat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk kita bisa bermakrifat kepada Tuhan atau kepada Allah itu dengan berbagai macam cara. Nah, tapi Allah juga menjelaskan ya, bahwa sesungguhnya, kuberikan ujian dan cobaan kepadamu ya. Jadi, apa, kehidupan itu kan setiap orang ya, itu pasti mengalami ujian, ada namanya ujian dan cobaan. Yaitu pasti ya, meskipun, ujian dan cobaan setiap orang itu berbeda, semuanya nggak sama. Ada yang mungkin kita diuji ya oleh, orang tua kita. Jadi segala sesuatu yang di luar diri kita itu merupakan ujian. Ya, jadi ya berbeda-beda, nggak sama dan nggak bisa disamakan. Ada ujian itu datang dari orang tua atau, apa, mertua kita gitu kan. Ada ujian itu dari saudara gitu kan. Keluarga kita baik-baik tapi, saudara kita ada yang baik, ada yang enggak ya, baik itu saudara kandung ataupun saudara dari, pasangan kita. Nah, seperti itu. Ada ujian itu datang dari anak, bisa juga bahwa, eee, keluarga kayak misal suami atau istri atau anak, itu juga bisa merupakan ujian, ya kan. Nah, jadi, banyak ya kalau kita memahami ujian kehidupan itu banyak sekali. Itu berbeda-beda setiap orang dan juga, apa namanya, kuantitasnya, berat dan ringannya itu juga kapasitasnya ya, itu setiap orang juga berbeda, nggak sama. Nah, seperti itu. Nah, salah satu kan, Allah menjelaskan ya, jika seseorang diberikan suatu ujian atau cobaan, maka kita harus bersabar dan berusaha dengan, eee, keimanan ya. Jadi jangan sampai karena ujian yang kita hadapi terus kita, keluar dari garis keimanan itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi ujian itu kan banyak ya. Jadi ya beraneka ragam lah ya, kita nggak bisa menceritakan satu-satu. Ada satu keluarga ujiannya karena, dari pihak, anaknya, punya anak tapi susah dibilangin, bandel, terus, udah gede dia terjerumus ke pergaulan yang nggak benar atau ya apalah, tersandung apa-apa gitu kan.
Itu orang tuanya yang jadi repot, yang jadi mikir. Nah, itu ada juga ujian karena anak. Ujian kayak misal anaknya baik, istrinya baik, suaminya atau kepala rumah tangganya itu nggak bener gitu kan. Misal, kurang tanggung jawab atau mungkin ekonominya ini ya, nggak memikirkan ekonomi sehingga seorang istri harus banting tulang kerja keras mencari nafkah, itu juga ujian, kayak gitu. Atau mungkin, dengan diberikan salah satu keluarga kita sakit, nah itu juga merupakan ujian. Jadi beraneka ragam ya. Dan Allah menjelaskan barang siapa yang, bisa menjalani atau melewati ujian yang aku berikan, maka niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, derajat di sini juga itu bermacam-macam ya, bisa itu dari segi, materi, tapi nggak harus dari materi juga. Anugerah ya oleh Allah dari segi keilmuan, ya kan, dari segi pemahaman gitu kan, dari segi rahasia-rahasia Tuhan yang tersembunyi yang kita nggak tahu, terus akhirnya hijab kita jadi terbuka, jadi tahu. Nah, seperti terbukanya hijab, seperti itu ya. Nah, jadi banyak ya, banyak sekali. Jadi barang siapa yang bisa melewati ujian ya, ujian itu ibarat salah satu tangga untuk kita melangkah ke tahap yang selanjutnya. Kayak gitu, kayak kita dari kelas 1 SD naik ke kelas 2 naik kelas 3 itu kan ada tangganya yang harus kita lewati. Ada ujian yang harus kita lalui. Nah, seperti itu juga dalam kehidupan untuk kita bisa melangkah ke depan yang lebih, baik lagi, yang lebih bagus lagi, itu juga ada ujian jikalau kita bisa melewatinya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawakal, dengan berusaha dan berserah diri kepada Tuhan. Tetapi tetap berusaha ya untuk menyelesaikannya dengan cara yang terbaik menurut kita. Tapi kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan, supaya diberi petunjuk. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu Allah bisa, memberikan sesuatu kekuatan ataupun membuat kita lebih baik itu melalui ujian-ujian yang ada, ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, makanya dalam menghadapi ujian gitu, kita harus, dengan sabar, ikhlas, bahwa segala sesuatu, baik itu hal yang positif ataupun yang negatif, atau hal yang membuat kita senang bahagia, atau hal yang membuat kita susah, kita sedih, dan kita terluka, itu semuanya datang dari Allah. Jadi semuanya itu sudah merupakan ketentuan dan iya, sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah untuk kita. Nah, kita harus paham itu ya. Nah, itulah yang kita berpasrahlah, kita ridho, ikhlas. Nah, seperti itu dengan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik di saat kemarin, sekarang, ataupun yang akan datang. Kan karena kadang ada orang yang sudah diberi sinyal-sinyal tertentu untuk mengetahui beberapa waktu ke depan, karena segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum itu ada tandanya, ada sinyalnya, ada radarnya, kayak gitu ya. Nah, jadi kita harus belajarlah ikhlas dan sabar, dan tawakal itu penting sekali itu sebagai pondasi kita untuk, eee, melangkah kehidupan yang lebih lebih baik lagi lah. Lebih baik itu belum tentu dari segi ekonomi ya, bisa dari pemahaman kita, dari keilmuan kita, atau dari segi religi kita, ataupun spiritual. Nah, seperti itu. Nah, kalau, untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, itu kan banyak cara ya, seperti tadi, kita dengan bertirakat, kita dengan bersedekah, kan Allah Rahman Rahim, maka kita harus mensifatinya Rahman Rahim kepada seluruh makhluk, dengan bersedekah. Terus bisa dengan, berpuasa, bisa dengan berzikir atau mengamalkan doa tertentu, bisa dengan kita menepi atau menyepi ya, ya, menyepi ya, menyepi itu ya, fleksibel ya, bisa dilakukan, menyepi baik secara dalam artian fisik ataupun batin ya, seperti itu ya. Nah, jadi ada banyak hal yang membuat kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dan Allah juga menjelaskan bahwa yaitu kalau kita mengalami ujian harus dijalanilah dengan sabar, ikhlas dan tawakal. Nah, karena segala sesuatu datang dari Allah ya. Nah, dan itulah yang terbaik untuk kita. Nah, kita harus,
berprasangka positif ya, gitu, karena Allah itu adil. Nah, jadi yang selanjutnya bahwa untuk kita bisa bermakrifat itu adalah salah satunya itu dengan ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, salah satu kita bermakrifat bisa dengan berpuasa, bertirakat, bisa dengan ya itu tadi, bersedekah, bisa kita dengan banyak membantu, menolong orang lain semampu dan sebisanya kita. Nah, ya banyak hal. Nah, salah satunya eee, kita bisa bermakrifat itu dengan ujian. Ujian bagi kita itu, merupakan tirakatnya, tirakat itu sama. Jadi, cuma ininya berbeda ya, bahasanya, tetapi sebenarnya itu ya, maknanya itu ya hampir sama. Kalau, orang zaman dulu mungkin dengan bertapa, dengan iya, mereka yang mungkin dari segi ekonominya, tercukupi ya dari orang-orang kalangan bangsawan keraton ya biasanya. Jadi udah nggak berpikir dengan materi dunia, karena ya memang sudah cukup gitu loh, sudah lebih. Jadi ya yang mereka tingkatkan yang dari segi keilmuan, makanya orang-orang bangsawan dari kalangan keraton gitu kan, keraton Yogyakarta, Solo, terus Mataram kuno, Mataram Islam, Demak, itu mereka ya nggak terlalu banyak mikir masalah dunia, yang dipikirkan ya bagaimana cara untuk meningkatkan keilmuan dan, kekuatan mereka dari segi keilmuan, nah seperti itu. Tapi kalau bagi kita, orang biasa ya, kalangan rakyat biasa, manusia biasa ya, itu ya dengan berbagai macam, inilah, ujian kehidupan, itu bisa lebih kita mendekatkan diri kepada Tuhan jikalau kita bisa melewatinya. Nanti, Tuhan itu kan adil Al-Hakim, akan memberikan hadiah untuk kita. Nah, seperti itu. Tapi kita jangan mengharapkan hadiah itu ya, itu udah nanti by system lah, udah otomatis lah ya. Tetapi kita terfokusnya iya menuju kepada Tuhan, mendekatkan diri, bermakrifat kepada Tuhan, itu tujuan utamanya. Kalau yang hadiah atau apa, kita nanti dikasih apa, ya itu merupakan bonus lah. Tapi itu jangan kita terlalu berpikir di situ. Jadi kita harus fokusnya bagaimana kita bermakrifat kepada Tuhan. Nah, seperti lebih mengenal Tuhan yang sebenarnya gitu, bagaimana. Nah, dan lebih dekat lagi. Nah, itu kan makna dari makrifat ya. Jadi itulah dengan ujian. Jadi kita harus melewati ujian, makanya perlu latihan sabar, ikhlas, tawakal, berusaha. Nah, seperti itu ya. Supaya nanti tidak terjatuh di saat kita melewati ujian itu. Nah, Allah pun ini di dalam ujian itu merupakan suatu tirakat juga. Ya, jalan untuk kita supaya lebih dekat kepada Tuhan dengan ujian yang kita hadapi. Yang seperti tadi kita sampaikan ya, bahwa ujian itu kan banyak, setiap orang berbeda. Ada yang diuji dari keluarganya, kujadikan keluargamu merupakan ujian bagimu, gitu kan. Istri kita, suami kita, ataupun anak kita itu bisa merupakan suatu ujian, ya. Atau mungkin bisa ujian itu datang dari orang lain, dari saudara kita, atau dari orang tua kita, atau dari mertua kita kan ya, atau mungkin dari orang lain, ya dari tetangga atau siapapun itu bisa dijadikan sebagai ujian oleh Allah untuk kita. Nah, seperti itu ya. Jadi itu setiap orang berbeda dan itu pengertiannya sangat luas sekali ya kalau kita ngomong mengenai ujian dan cobaan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa bermakrifat itu salah satunya dengan ujian yang kita hadapi. Kenapa? Karena orang salah satu cara ya, supaya seseorang itu, eee, jiwa spiritualnya bangkit. Nah, spiritualnya bangkit, kebangkitan spiritual seseorang, itu salah satunya melalui ujian yang dihadapinya. Kalau bisa melewatinya, berarti itu lulus dan nanti akan bangkitlah, jiwa jiwa spiritualnya. Nah, spiritual di sini dalam artian kita lebih mengenal diri kita yang sejati. Ya, lebih mengenal diri kita yang sejati, sejatinya diri kita itu apa. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami kebangkitan secara spiritual, lebih mengenal dirinya sendiri yang sejati, itu ujiannya itu
nggak mudah untuk dihadapi. Jadi itu berat ya, kayak misal biasanya itu berbagai macam ujian, ya ya banyak sekali jenisnya ya, ya salah satunya itu dengan ujian kehilangan. Kehilangan sesuatu yang kita sukai atau kita cintai, kayak misal kehilangan, seseorang ataupun barang yang kita suka atau yang kita cinta. Nah, itu kita salah satu ujian yang terbesar, yang terberat untuk dilalui, itu adalah ujian kehilangan. Nah ya, kehilangan sesuatu yang kita suka, ya entah itu apapun berupa seseorang ataupun berupa benda, atau materi. Nah, karena, eee, di tahap ini kalau kita nggak bener-bener kuat, punya kekuatan tersendiri atau kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, maka seseorang itu nanti akan mengalami, apa namanya, depresi ataupun apa ya, depresi ataupun jadi seolah-olah tidak bisa menerima ujian yang ada, bahwa Tuhan itu nggak adil gitu ya, tidak bisa menerima situasi dan kondisi yang dihadapinya, seperti itu. Maka orang di titik ini biasanya dia kalau nggak kuat akan mengalami kurang stabil lah emosinya ataupun, pikiran kejiwaannya itu kurang stabil, itu bisa karena faktor ini. Makanya ya baik dalam kondisi apapun kita harus berpegang teguh lah, harus selalu ingat kepada Tuhan, selalu dekat kepada Tuhan. Apalagi kalau kita lagi menghadapi suatu ujian yang tidak mudah untuk kita hadapi. Nah, seperti itu ya. Jadi orang di titik ini itu biasanya akan mengalami depresi, terus nanti akan putus asa ataupun, iya kan, karena itu, suatu kondisi, situasi dan kondisi kehidupan atau keadaan, kahanan ya, yang tidak sesuai dengan keinginan, ataupun kita merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Nah itu, kalau kita nggak kuat itu nanti akan ini ya, resiko ya, tapi ya memang Allah memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya itu ya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekuatannya. Jadi udah ditakar sebenarnya. Hanya diri kita sendiri aja yang kita merasa, "Ah, ujiannya kok berat banget." Terus, "Ah, aku kok kayaknya nggak sanggup itu, aku nggak bisa melewatinya." Itu kan dari pikiran kita karena kita kurang yakin, karena kita kurang optimis, karena kita kurang kuat. Nah, aku yakin harus dipakai. Ya meskipun nggak bisa ke situ ya pakai ilmu yakin, ainul yakin. Nah, seperti itu ya, kita harus optimis. Makanya untuk bisa kita punya energi untuk hadapi itu ya kita harus sering-sering mendekatkan diri kepada Tuhan supaya bisa bermakrifat. Nah, seperti itu. Karena orang kalau diberikan ujian berupa suatu kehilangan, sesuatu yang sangat berharga, baik itu seseorang ataupun benda ataupun materi, nah itu memang ujian yang paling besar itu sebenarnya. Nah, jadi, kita harus kuat ya untuk menghadapinya. Makanya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sering berzikir, berwirid, bertawasul pada Nabi Muhammad, sahabat, dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi, salah satu ciri, salah satu proses untuk kita kebangkitan spiritual, jiwa spiritual itu salah satunya dengan ujian. Ujian itu banyak berat. Ya, itu ujian terberat adalah ujian kehilangan. Nah, jadi merasa kehilangan. Jadi kita di situ, di titik itu kita harus kuat dan kalau kita kuat bisa melewatinya, nanti kita akan bisa menemukan diri kita yang sejati. Jadi kita bisa, bertahap, apa namanya, menghilangkan kemelekatan-kemelekatan atau ketergantungan-ketergantungan kita kepada unsur duniawi ataupun materi ataupun seseorang. Jadi kita nanti akan berpikir bahwa kita itu, apa, kita itu, apa namanya, nggak ada nggak ada keterikatan lah dengan sesuatu yang di luar diri kita. Jadi kita bisa berusaha ikhlas melepas, kayak gitu, apa yang terjadi. Udah, jadi melepaslah, kita ikhlaskan semua yang terjadi. Nah, seperti itu.
Ya kita harus belajar meskipun berat, nggak bisa, berat, susah, tapi kita harus belajar untuk ikhlas melepas apa yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sisi lain juga di sisi lain juga, ya kita harus berusahalah, memahami kehidupan yang sejati, mengenal diri kita yang sejati. Kita bisa bermakrifatullah ya, untuk lebih dekat kita kepada Tuhan itu dengan cara kita diberikan ujian, melewati ujian yang kita lalui dengan sabar dan ikhlas. Jadi, itu memang dengan ujian kehilangan ya, itu memang suatu hal yang mungkin ini ya, berat. Bahkan kalau orang yang nggak yang kurang kuat, itu nanti akan banyak mengalami ini ya, proses gitu. Jadi ya, bisa depresi, bisa mungkin putus asa, atau mungkin bisa menghadapi iya, makanya kita harus selalu berusaha dekat ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi, salah satu ini ya, untuk salah satu seseorang bisa mengalami kebangkitan secara spiritual, itu salah satunya dengan ujian yang berat yang bisa dilewati. Ya tadi kan bisa dengan bertirakat, berpuasa dan lain-lain, tapi ini, nggak mesti melewati itu, tetapi kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan sabar, dengan ikhlas, dengan kita berusaha yang terbaik. Nah, itu juga merupakan salah satu jalan untuk kita bisa bermakrifat kepada Tuhan. Karena, seseorang kalau sudah mencapai di titik ini ya, itu biasanya akan belajar, apa namanya, pelan-pelan untuk menghilangkan kemelekatan-kemelekatan. Akan merasa bahwa, "Ah, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini bukan apa-apa, dan aku bukan nggak punya apa-apa," gitu kan. Jadi itu salah satu ciri orang yang sudah mengenal dirinya sendiri, mengenal diri yang sejati. Nah, karena kita merasa mungkin ya diri kita sendiri itu sih merupakan suatu proses ya, proses kehidupan supaya kita lebih baik. Tetapi terkadang kita merasa, apa ya, eee, dijauhkan, maksudnya bukan jadi ujian, kehilangan keluarga kita, kehilangan orang yang kita sukai, kita cintai, kehilangan, atau benda ataupun sesuatu barang apa gitu kan. Sehingga kalau, di saat orang seperti ini biasanya akan lama-lama pelan-pelan, bertahap itu akan mulai berpikir untuk mengenal dirinya sendiri, karena itu memang merupakan suatu proses. Jadi, apa ya, lebih memahami dirinya sendiri, lebih menemani dirinya sendiri, bahwa selama ini kita lupa ya, karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, kita terlalu sibuk dengan apa ya, dengan orang lain, saudara atau teman atau apa, dengan orang yang di luar diri kita. Kita terlalu sibuk menghabiskan banyak waktu, tenaga untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk materi, kebutuhan duniawi. Kita sibuk ngurusin orang-orang di luar diri kita, tetapi kita lupa sampai nggak ada waktu untuk menemani diri kita sendiri, untuk lebih mengenal diri kita sendiri yang sejati. Kita lebih memahami diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Karena memang sesungguhnya di dalam diri kita itu ada diri kita yang sejati. Nah, bahwa orang-orang barat itu mempelajari juga di dalam manusia ada manusia. Jadi berlapis, ada manusia di kita, bentuk manusia. Di dalam manusia itu ada manusia lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau itu kalau orang barat memahami karena mereka kan nggak mengenal Tuhan ya. Jadi ya kadang keyakinannya beda ya, mereka menafsirkan ya sesuai dengan apa yang dia tahu, seperti itu. Tapi kalau di dalam hasanah ilmu leluhur ya kita di dalam diri kita, itu ada diri kita yang sejati. Nah, selama ini kita lupa, kita nggak mengenal diri kita secara yang sejati.
kita nggak memahami diri kita sendiri, kita nggak kenal dengan diri kita sendiri, dan kita nggak, apa ya, menemani diri kita sendiri, kita sibuk dengan kegiatan di luar diri kita, dengan orang lain, dengan teman, dengan sahabat, dengan siapalah yang di luar diri kita, sehingga kita nggak ada waktu untuk diri kita sendiri, untuk mengenal diri yang sejati. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan ujian yang kita lewati yang mungkin sangat berat ya, tapi Allah memberikan ujian yang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita sebenarnya. Nah, jadi itu bisa membangkitkan spiritual kalau orang udah mencapai itu ya. Jadi sudah merasa lepas lah, free, apa namanya, freedom, merdeka. Jadi nggak ada keterikatan dengan sesuatu yang ada di luar diri kita, kayak gitu. Kayak misal keterikatan dengan duniawi, dengan materi, dengan seseorang gitu ya. Jadi ya hadapi kehidupan seperti air mengalir aja gitu loh. Jadi kayak misal terikat, kayak misal kita suka atau mencintai seseorang, atau mungkin ya bisa keluarga kita, orang tua kita, ya kan, atau mungkin bisa ya anak kita, orang tua kita, kan kita cintalah sama orang tua kita. Kita kehilangan mereka, nah itu bisa juga. Atau kehilangan yang lain yang sangat berharga dalam hidup kita. Itu bisa juga, seperti itu juga merupakan suatu ujian. Ya, jadi kita harus belajar melepaslah satu-satu perlahan-lahan. Jadi keterikatan-keterikatan terhadap unsur-unsur yang yang ada di luar diri kita. Termasuk itu makhluk ya, seseorang, manusia atau seseorang, orang tua kita. Yang namanya setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal, akan mati. Nah, seperti itu ya. Orang tua kita. Terus atau mungkin orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, nah, atau mungkin sesuatu barang yang sangat berharga buat kita. Itu kita harus kuat merasa kehilangan itu. Jadi kalau kita itu nanti akan merasa lebih mengenal diri kita yang sejati. Karena sesungguhnya di dalam diri kita itu ada diri kita yang sejati. Seperti itu. Ya, jadi kita berusaha untuk bahwa kita itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan kita nggak punya apa-apa. Itulah diri kita yang sejati. Kita berasal dari mana dan akan kembali kemana. Kita paham kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semuanya berasal dari Tuhan, ya, dari Allah, dan nantinya akan kembali ke sana juga. Nah, seperti itu kan. Itu kita juga itu kalau ditafsirkan juga jadi banyak banget itu kalimat itu. Enggak hanya menceritakan orang yang hidup terus meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, enggak hanya sekedar itu, bahwa kita punya materi, punya uang, kita punya aset. Misal orang yang kaya raya terus dia punya segalanya, terus jatuh ditipu orang atau mengalami kerugian sehingga jatuh miskin, itu juga bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun, karena apa yang dia miliki, materi, uang, keluarga, aset, harta, kemewahan, itu semuanya adalah milik Tuhan, bukan mutlak 100% milik kita. Jadi kita harus paham bahwa semua yang kita miliki, yang kita peroleh, harta benda, kemewahan, duniawi, uang, aset itu adalah titipan. Kalaupun kita punya segalanya, terus kita kehilangan semua itu, ya kita, iya no problem istilahnya ya. Kalau kita sudah mengenal diri kita yang sejati, ya itu memang siklus kehidupan seperti itu. Ya, jadi ya semua itu adalah titipan, dan titipan itu nanti akan diambil oleh yang punya. Nah, kita paham ya ilmu seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bahwa segala yang kita miliki itu adalah titipan. Anak istri kita, suami atau istri kita ataupun anak kita itu titipan. Ya kan? Jadi, iya,
Itu salah satu cara untuk kita bisa mengurangilah kemelekatan-kemelekatan kepada unsur-unsur duniawi. Jadi ketergantungan kepada unsur duniawi ke seseorang berupa makhluk ataupun berupa materi ataupun uang. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau kita udah bisa melewati itu, nanti jiwa kebangkitan, jiwa spiritual kita itu akan bangkit di situ. Jadi akan memahami. Nah, jadi ini ada beberapa ciri-ciri ya ataupun pertanda bahwa seseorang sudah mengalami kebangkitan secara spiritual. Ya, jadi itu ini ya beberapa aja sih, sebagian kecil ya yang saya sampaikan ya. Selain itu banyak ya. Kalau teman atau saudara-saudara yang ini ya lebih paham, lebih mengetahui ya komen ya di bawah ini ya. Jadi kita sama-sama saling sharing ya, berbagi ya, seperti itu. Jadi yang kayak saya sampaikan hanya sebagian kecil aja ya, hanya beberapa aja. Jadi kalau orang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual, udah menemukan dirinya sendiri, udah bertemu dengan dirinya sendiri, gitu kan. Udah mengenal diri yang sejati, ya, seperti itu. Nah, kalau di dalam ilmu tasawuf ya, maaf kalau ini ilmunya para wali, di dalam manusia itu ya ada manusia, atau mungkin kalau lebih ini lagi di dalam manusia itu, di dalam diri manusia itu ada bagian dari Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu milik Tuhan yang dihembuskan ke manusia. Jadi ada hal di dalam manusia itu ada sesuatu yang merupakan bagian dari Tuhan. Nah, seperti itu. Itu kalau dijelaskan juga jadi banyak ya. Dan itu kita pelan-pelan sekali untuk yang itu tadi. Makanya saya belum berani untuk membahasnya seperti itu ya. Jadi kita ya yang taraf-taraf inilah, belajar dulu lah ya, seperti itu. Jadi supaya bertahap. Nah, jadi kita mengenal diri kita yang sejati. Karena selama ini kita lupa, nggak ada waktu untuk diri kita sendiri, untuk menemani diri kita sendiri, untuk lebih paham dan mengenal diri kita yang sejati. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada ciri-ciri orang yang sudah bertemu dengan diri yang sejati, dengan dirinya sendiri yang sejati. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau orang tadi dengan ujian kehilangan seseorang ataupun benda yang mereka miliki, nah itu apa? Jadi akan timbul pasrah, ikhlas, sabar, ikhlas, tawakal ya. Kalau di dalam Islam pasrah total, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punya atau seseorang yang kita sayangi dan kita cintai itu merupakan titipan dari Tuhan. Nah, jadi kita nggak depresi di situ. Kita nggak namanya stres ataupun eh, apa nggak kalau paham itu ya kita akan sadar lah bahwa segalanya itu adalah merupakan titipan. Jadi kita akan berusaha mengurangi kemelekatan-kemelekatan ataupun ketergantungan diri kita terhadap apa yang di luar diri kita, baik itu berupa materi, uang, harta, jabatan, tahta, nah ataupun berupa seseorang. Nah, jangan ini ketergantungan kepada itu ya kita ya. Jadi makanya kita harus mengenal diri kita yang sejati untuk menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan cobaan, ujian, dan segala macam yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita mendapatkan ujian kehilangan ya kita berusaha pasrah bahwa segala sesuatu tuh berasal dari Allah dan akan kembali kepada Tuhan. Titipan. Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai itu titipan juga. Suatu saat akan diambil oleh Tuhan. Harta benda yang kita punya, kita miliki, aset kekayaan, kemewahan, itu juga titipan. Suatu saat akan diambil oleh yang punya. Yang punya siapa? Yang punya ya Tuhan, Allah. Nah, itu kalau dalam ajaran Islam seperti itu ya. Jadi kita harus tawakal, berserah semuanya kepada Tuhan. Kayak gitu ya. Karena kehidupan itu milik Tuhan ya. Kita hanya menjalani aja. Jadi pasrah secara total itu
bisa menimbulkan ini, kesadaran pemahaman. Jadi kepekaan kita akan hidup, akan timbul, akan meningkat kepekaan kita. Jadi apa, gerbang ya, manusia kan itu punya gerbang ya, ada tingkatan kesadaran lah, ada gerbangnya itu sudah terbuka, gerbang pemahaman ya, pintu pemahaman. Nah seperti itu, nanti di situ Allah akan menuntun kita, kayak gitu. Jadi kalau orang yang sudah mengenal dirinya sendiri atau sudah bertemu dengan dirinya sendiri, maka dia nggak akan mudah tersinggung dengan kata-kata orang. Jadi ya orang mau ngomong apa, mau apa, menghibah kita, mau memfitnah kita, mau ngomongin kita apa, jadi ya biasa aja, nggak usah ditanggepin terlalu serius. Mungkin kalau orang yang belum mengenal dirinya sendiri yang sejati, ya iya kita diomong orang, kita difitnah, kita emosi, ya kan, kita dengar suara yang nggak sesuai, kita emosi, kita naik darah, kita panas lah, kita emosi, kita berantem ataupun ketemu sama orang itu berantem. Nah seperti itu ya, nggak bisa mengendalikan. Tapi kalau kita sudah mengenal diri kita yang sejati, kita sudah memahami diri kita sendiri, kita sudah bertemu diri kita sendiri, nah nanti akan berubah sikap kita. Kita nggak akan mudah terpancing oleh emosi orang-orang yang menyebalkan, yang dia bikin kita marah, kita emosi, yang mancing-mancing, yang memfitnah, yang membuli. Jadi kita biarin aja, cuek, apa namanya, jangan terlalu, apa namanya, terpancing oleh hal-hal seperti itu. Jadi ya biarin aja, nggak 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 gampang emosi, nggak gampang marah. Meskipun difitnah sekalipun ya biarin aja. Toh nanti fitnah itu kalau nggak benar juga akan berbalik ke dirinya sendiri. Bahwa Tuhan itu adil. Nah kita harus punya keyakinan seperti itu. Ya, jadi nggak usah ditanggepin, nggak usah diladenin. Nanti itu akan menghabiskan energi kita, mengurangi fokus kita pada hal yang jauh lebih penting lagi. Nah seperti itu ya. Jadi kalau orang sudah bertemu dengan dirinya sendiri yang sejati, yang pertama itu tidak mudah tersinggung. Jadi apapun yang dihadapi ya udahlah, jalanin aja seperti air mengalir. Jadi ikhlasin aja, dijahilin orang, dijahatin orang ya biarin aja. Toh nanti Tuhan pasti akan ngebalesnya, Tuhan kan adil. Nah seperti itu ya. Jadi ya kita doakan kebaikan lah kepada orang tersebut ya. Kita maafkan, kita doakan supaya orang tersebut sadar, terus mendapatkan hidayah dan tuntunan dari Tuhan, memperbaiki dirinya. Nah kita berdoa untuk kebaikan ya. Jangan ngebales, jadi nggak dibales juga nanti akan by system lah. Sistem yang itu akan ini, akan membalas dirinya itu nantinya ya, itu di luar kita. Jadi biarin aja, itu nanti urusan Tuhan yang mengatur. Nah bahwa Tuhan itu Al-Hakim ya, adil ya, seperti itu. Jadi biarin aja. Jadi kita mengalami hal apa yang negatif, biarin aja, jangan terlalu dipikirin, jangan mudah tersinggung, jangan mudah terpancing emosi. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu biasanya orang yang sudah mengenal dirinya sendiri, udah bertemu dengan diri yang sejati, itu akan lebih banyak diam. Jadi nggak suka untuk terlibat kepada sesuatu hal ya. Kayak misal nih, ada orang menghibah, orang lagi ngomong begini-begini, ada masalah apa, kita nggak suka terlibat di dalamnya. Jadi kita hanya mengamati aja. Jadi diem aja, mengamati dan mengawasi. Jadi jangan melibatkan diri. Ya kita bukannya kita nggak mau apa ya, atau menolong atau gimana kalau orang butuh pertolongan, itu enggak. Dalam artian ya kita hanya mengamati aja. Jangan terlalu melibatkan diri kita ke kehidupan orang lain. Ya seperti itu ya. Kalau misal ada orang yang misal butuh bantuan kita, butuh pertolongan, kalau kita bisa, kita mampu, atau kita bersedekah, ya kita kasihlah, kita bantulah selama kita bisa ya, selama kita mampu. Nah, tapi kita kalau dalam hal yang lain, kita jangan terlalu nggak suka untuk melibatkan diri.
dengan kehidupan orang lain. Ya bukannya kita, ini nggak mau bersosialisasi atau nggak mau kenal ke orang lain, enggak. Bersosialisasi ya bersosialisasi karena manusia itu merupakan makhluk sosial, ya. Kita kenal ya kenal, kita, ngerti orang lain, kenal gitu kan. Ya namanya manusia kan kita nggak bisa sendiri. Tetapi di sisi lain juga kita jangan terlalu fokus di situ, seperti itu. Jadi, ya akan lebih banyak diam lah, mengamati saja gitu, jangan terlalu terlibat di kehidupan orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi, karena ini, dengan seperti itu nanti kita akan lebih fokus ke diri sendiri, kehidupan diri kita sendiri. Tapi kalau kita terlalu terlibat di kehidupan orang lain, maka nanti kita juga nggak ada waktu, jadi berkurang waktu kita untuk diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih banyak diam. Kalau yang nggak penting-penting ya nggak ngomong ya, biasanya orang-orangnya seperti itu. Jadi lebih suka mengamati ya daripada ikut terlibat di dalamnya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang selanjutnya ya, kita bahasanya sedikit aja lah, 3 poin aja. Jadi orang yang sudah bertemu dengan dirinya sendiri, diri yang sejati, itu biasanya ini, nggak akan pernah merasa kesepian. Jadi meskipun kadang orangnya suka menyepi, suka sendiri gitu kan, nggak suka kumpul-kumpul, bergaul nih rombongan, kumpul-kumpul dengan 5 orang, 10 orang, rame, 20 orang gitu kan. Ya bisa aja sih kadang-kadang, tetapi nggak begitu suka dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi lebih sering sendiri, lebih nyaman dalam situasi kondisi sepi gitu, sepi, sendiri, tetapi nggak pernah merasa kesepian, kayak gitu. Karena sudah bertemu dengan dirinya sendiri, gitu. Nggak suka, ya bukannya nggak suka ya, kurang begitu suka gitu kan, dengan kumpul-kumpul, ketemu banyak orang, ngomongin ini, itu, gosip ini, itu nggak begitu seneng. Jadi lebih suka diam, lebih suka sendiri, menikmati kesendirian. Waduh, menikmati kesendirian, ya. Jadi lebih suka menemani dirinya sendiri, lebih sibuk, lebih lebih suka sibuk dengan dirinya sendiri, lebih suka, apa ya, menikmati, ya baca bercengkrama dengan dirinya sendiri, lebih suka berkomunikasi dengan dirinya sendiri, lebih suka apa, mengenal apa namanya, yaitu berdua dengan dirinya sendiri karena di dalam diri kita itu ada diri kita yang sejati gitu. Jadi kita ya itu, jadi orang yang seperti ini nggak pernah merasa kesepian, malah lebih suka sendiri, lebih nyaman sendiri dan sepi, gitu, nggak suka diganggu sama orang. Juga nggak begitu seneng di tengah-tengah keramaian banyak orang, kumpul-kumpul ke sana, ke sini, rombongan ke sana, jalan-jalan ke sini, ke sana, happy-happy, itu nggak begitu seneng. Jadi lebih menikmati kesendiriannya, menikmati apa namanya, menikmati ya meskipun kita terlihat orang sendiri, tetapi diri kita sebenarnya nggak sendiri, rame di dalam diri kita. Itu kalau orang yang sudah bertemu dengan dirinya sendiri yang sejati, nggak akan pernah merasa kesepian, meskipun sendiri. Seperti itu ya. Jadi lebih lebih, suka menyendiri lah, karena di dalam, eee, sendiri itu kita akan lebih dekat dengan diri kita sendiri yang sejati. Nah, seperti itu. Jadi pertama kita tidak mudah terpancing emosi, bisa mengendalikan emosi bahwa kita paham bahwa, mengerti dan memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan titipan. Kalaupun kita, kehilangan sesuatu ya kita biasa aja karena ya memang ya ikhlas aja, pasrah karena segala sesuatu itu milik Tuhan, ya. Termasuk diri kita sendiri itu juga milik Tuhan, kita nggak memiliki loh diri kita sendiri. Mata kita ini titipan,
Mulut kita titipan, telinga kita titipan, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita nggak memiliki diri kita sendiri, kita adalah milik Tuhan sebenarnya. Nah, makanya di dalam ilmu tasawuf ya ada, ya kalau di dalam ilmu barat itu kan di dalam manusia itu ada manusia. Jadi di dalam manusia, di dalam tubuh manusia itu ada manusia lagi. Kalau di dalam hasanah ilmu leluhur, di dalam diri manusia, di dalam diri kita, itu ada diri kita lagi yang sejati. Nah, kalau di dalam ilmu tasawuf, di dalam diri manusia, di dalam manusia itu ada yang merupakan bagian dari Tuhan. Jadi kita merupakan bagian mikrokosmos ya. Itu kita merupakan bagian dari makrokosmos. Nah, seperti itu. Jadi itu suatu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Seperti itu, makrokosmos ya. Jadi satu kesatuan. Apa yang ada di dalam diri kita dengan di luar kita itu satu kesatuan. Makanya kalau orang-orang ahli tasawuf atau toreko, zaman dulu ya, zaman dulu ya, ulama-ulama, wali ya, para wali songo, ilmunya wali. Jadi barang siapa, kalau kita bahas mengenai diri sendiri kan, ini diri sendiri kita kan punya nafsu juga ya kan, punya banyak. Rasulullah atau Al-Quran menjelaskan bahwa sesungguhnya musuh yang paling nyata itu adalah dirimu sendiri. Bahwa di perang Rasulullah zaman dulu kemenangan ya, iya seneng kemenangan dalam perang, tetapi sebenarnya ada sedihnya juga. Kenapa? Karena umat Islam nggak semuanya paham bahwa sesungguhnya musuh yang paling nyata adalah dirimu sendiri. Yaitu apa? Hawa nafsumu sendiri. Kayak gitu. Jadi makanya di dalam kitab-kitab tasawuf ya itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Kenapa Allah menjadi tak jauh? Karena ada suatu medan atau jarak yang memisahkan kita kepada Tuhan. Nah, ada jarak yang memisahkan. Nah, jarak itu apa? Medan itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Nah, makanya di dalam hasanah ilmu leluhur itu ada meditasi, semedi atau bertapa orang zaman dulu. Itu untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Untuk mematikan diri kita secara maknawiyah sehingga nanti akan bangkitlah spiritual kita. Nah, seperti itu. Ya, akan bangkit. Jadi badan kita, fisik kita, mata kita, telinga kita, mulut kita semuanya diam. Maka akan bangkitlah spiritual kita di situ. Ya kan? Kalau di dalam ini ya, itu untuk apa? Untuk mengurangi, meredam nafsu kita supaya terkendali. Dan ada juga yang menjelaskan bahwa jika kamu bisa menguasai dirimu sendiri, mengendalikan nafsumu, bisa mengendalikan dirimu, apa yang ada di dalam dirimu, mengenali dirimu sendiri, menguasai dirimu sendiri dan mengendalikan dirimu sendiri ya, terutama hawa nafsu kita, maka kamu akan bisa dengan mudah untuk bisa mengendalikan apa yang ada di luar dirimu. Nah, jadi apa yang ada di luar itu dari dalam dulu. Makanya kayak ilmunya para wali ya. Iya, karena mereka udah paham ya ilmu-ilmu seperti itu, menguasai nafsunya, mengendalikan dirinya. Maka ya bisa apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan bisa jadi kenyataan. Bisa terkendalikan. Kayak misal megang batu ya, didoain bismillah aja. Itu bisa berubah jadi emas. Jadi karena beliau-beliau itu sudah bisa apa ya, memahami dirinya sendiri yang sejati. Jadi mengenal jati dirinya, jadi bisa mengendalikan nafsunya dan juga bisa mengendalikan apa yang ada di dalam dirinya sehingga bisa dengan mudah mengendalikan apa yang ada di luar dirinya, seperti itu. Jadi dari dalam dulu. Ya kan? Makanya dalam kita menghadapi suatu kehidupan ya, menghadapi suatu kehidupan kita ini jangan kita berusaha, kehidupan itu ada mikrokosmos dan ada makrokosmos. Ada kehidupan yang
Jagat alit, ada jagat ageng. Jadi kalau kita menghadapi ujian, cobaan, atau masalah yang ada di luar diri kita jangan berusaha untuk mengendalikan itu, jangan berusaha untuk merubah apa yang ada di luar kita. Karena itu makrokosmos, itu skalanya besar. Tapi rubahlah apa yang ada di dalam diri kita. Benahi apa yang ada di dalam diri kita dulu. Kalau kita menghadapi suatu masalah, kita masuklah ke dalam diri kita. Benahi, rubahlah apa yang ada di dalam dirimu dulu. Jangan merubah apa yang ada di luar diri dulu. Ya kan? Jadi kita masuk dulu ke dalam diri, mengenal diri yang sejati, memahami, memberikan energi kekuatan ke dalam diri sendiri, terus merubah apa yang ada di dalam diri kita. Jangan merubah yang di luar. Karena apa yang di luar itu nanti awalnya dari dalam, nah, seperti itu. Jadi jangan berusaha mengendalikan apa yang di luar diri kita, tapi kendalikanlah apa yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu ya. Itu kalau orang-orang ahli tarekoh ya zaman dulu gitu kan. Kalau zaman sekarang ya mungkin berbeda lagi. Ya zaman dulu kan memang ya setiap zaman ada orangnya dan setiap orang juga ada zamannya. Jadi berbeda-beda. Tapi ya memang ya kita harus intinya sama ya, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi itu ya dengan kita melalui ujian yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, nanti kita bisa bermakrifatullah, lebih mengenal dan lebih dekat dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Aku melihat apa yang kamu lihat, aku mendengar apa yang kamu dengar, aku merasakan apa yang kamu rasakan, dan sesungguhnya aku lebih dekat dari urat nadi. Nah, seperti itu ya. Jadi Allah itu dekat, ya gitu, di dalam hati kita, di dalam kolbu kita. Kalau kita berjalan menuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan berlari mendekat kepada kita. Kalau kita berjalan 3 langkah kepada Tuhan, maka Allah akan berjalan berkali lipat ya, 10 langkah menuju kepada kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita berjalan menuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan berlari menuju kepada kita. Nah, seperti itu. Itu kan di 7 kalimat itu juga kiasan ya. Jadi enggak, Allah itu bukan diwujudkan dalam bentuk seperti orang, itu enggak, itu bahasa kiasan. Kalau kita kupas, kita pahami, kita pelajari, itu juga maknanya jadi banyak banget kalau kita tafsirkan ya. Jadi itu menggambarkan bahwa Allah itu dekat sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan ilmu hakul yakin. Allah itu sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Makanya kita jangan suudzon, jangan berprasangka yang buruk atau negatif kepada Tuhan. Karena nanti mungkin bisa itu yang terjadi. Nah, kita harus berprasangka baik bahwa Allah itu Rahman Rahim. Nah, seperti itu ya. Makanya kita harus berusaha mengenal sifat-sifat Tuhan dan mensifatinya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu ya yang saya sampaikan. Jadi kita harus lebih mengenal diri sendiri. Sempatkan waktu untuk mengenal jati diri kita yang sejati. Nah, ciri-ciri orang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual, mengenal dirinya sendiri dan sudah bertemu dirinya sendiri, maka itu akan mengalami kepasrahan total kepada Tuhan. Pasrah apa yang terjadi. Itu segalanya adalah kehendak dari Tuhan, takdir dari Tuhan. Kita ikhlas dan ridho. Pasrah. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu, maka di situ nanti spiritual akan bangkit kalau kita pasrah total kepada Tuhan. Nah, yang kedua, itu kita tidak mudah tersinggung atau terpancing emosi hal-hal yang ada di luar diri kita. Jadi kalau kita dijahatin, dijailin, difitnah, ya biarin aja lah. Itu nanti ya Allah itu adil lah, seperti itu ya. Nggak mudah terpancing, karena itu nanti akan menghabiskan energi, pikiran, dan waktu kita. Karena ada yang jauh lebih penting daripada kita mengurusi emosi-emosi itu. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan lebih banyak diam, karena di dalam diam itu kita bisa lebih banyak mengamati. Tidak suka ikut terlibat di dalam suatu kehidupan orang lain. Jadi hanya mengamati aja.
seperti itu, diam. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu akan lebih suka sendiri. Jadi lebih suka menyendiri, lebih suka di tempat sepi, sendiri, nggak seneng, nggak begitu suka rame-rame, kumpul-kumpul, terus ngobrol, main ke sana, ke sini, ke situ, kayak gitu, itu nggak begitu seneng. Jadi lebih suka menikmati kesendiriannya, karena tidak akan pernah merasakan kesepian. Meskipun orang melihat kita sendiri, tapi di dalam diri kita itu rame. Ada yang ngomong ini, yang ngomong itu, yang begini, yang begitu. Ada yang cerita ini, cerita itu rame di dalam hati kita itu rame, nggak sendiri sebenarnya, tapi orang melihat kita sendiri. Itulah ya beberapa ciri orang yang sudah mengenal dirinya sendiri, yang sejati, sudah bertemu dengan dirinya sendiri, ya sudah mengenal dirinya sendiri. Jadi di dalam diri kita itu ada diri kita yang sejati. Di dalam manusia itu ada manusia lagi yang sejati. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sempatkan waktulah untuk masuk ke dalam diri kita sendiri, belajar memahami diri yang sejati. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu ya di video-video yang selanjutnya. Nah, kalau teman-teman ada yang lebih berpengalaman atau mungkin punya pengalaman tertentu ataupun punya lebih banyak gitu pengetahuan atau ilmunya, ya silakan berbagi ya. Kita sharing berbagi di kolom di bawah ini, atau pengalaman-pengalaman pribadi bertemu dengan dirinya sendiri yang sejati, nanti kalau tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi supaya kita ini bisa saling kenal dan ini sharing lah ya, seperti itu ya. Dan jadi mungkin itu ya, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.